Nanti kalau sudah 5 menit kita mulai. Sambil nunggu siapa tahu ada yang datang. Pak Fatur Rahman sudah datang. Oke. Tunggu 5 menit. Jadi kita mulai jam 4. Pak Faslulnya udah siap tuh, Pak? Udah ada? Sudah. Oh, udah. Ya udah kalau ada. Moderatornya siapa? Dari kalau kemarin kelompok 1 saya, jadi kelompok 2 moderatornya kelompok 2 sendiri ya? Oh, oke. Atau mau dari kelompok lain juga boleh, nggak apa-apa. Pak Edi, mungkin Pak Edi. Ayo, siapa yang bisa membantu jadi moderator? Boleh Pak Bong. Pak Bong ini bisa aja Pak Bong. Sehingga nanti kelompoknya konsentrasi untuk menyajikan dan menjawab. Baik, terima kasih Pak Bagus. Tentang Pak Bong selaku ketua kelas dan teman-teman semua. Pada kesempatan sore ini akan disampaikan paparan dari tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang kali ini akan mengambil tema tentang apa, Pak Fadlur? Key performance indikator kinerja utama. Kelompok 2 Pak ya? Ya. Apa tadi koneksinya terputus-putus Pak di saya Pak? Oke. Ya. Atau boleh saya izin share screen ya? Ya. Silakan Mas Fadlur, mungkin bisa langsung aja kita mulai. Pak Fadlur akan memimpin memulai presentasi. Nanti setelah itu akan kita lanjut dengan panel dan diskusi. Silakan Mas Fadlur. Ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terhormat Pak Entang selaku dosen kita pada sore hari ini. Izin ini mohon maaf tadi koneksinya terputus-putus. Oke. Hujan mungkin hujan. Tadi ada beberapa ya Pak. Ada beberapa rekan-rekan yang nanti akan segera menyusul bergabung dari kelompok kami. Kelompok 2 itu akan coba menyampaikan sebuah paparan terkait dengan key performance indikator gitu. Yang mana nanti ada 4 orang dari kelompok kami yang secara bergantian nanti akan menyampaikan materi. Yang pertama tadi mulai dari Pak Riswanto, Pak Tri Haryanto, saya sendiri Muhammad Fazlur Rahman dan Pak Amir Mahmud. Gitu. Sambil ngecek rekan-rekan yang kelompok apakah sudah hadir semua ya. Tadi ada Pak Riswanto masih di jalan, ada Pak Amir Mahmud. Siap, saya kemudian ada satu lagi Pak Tri Haryanto sudah. Siap ya. Pak. Ya. Pak saya Pak. Gabung ya. jalan. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin selaku sebagai sebuah pengantar, kalau kita berbicara mengenai key performance indikator, ini saya yakin Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya sudah sudah sering mendengar atau disebutkan dari dari bukunya David Parmenter ya. Bapak Ibu gitu. Nah, sebagai sebuah pendahuluan memang selama bertahun-tahun suatu organisasi atau perusahaan sebagian besar belum fokus untuk menerapkan KPI, Key Performance Indicator, ataupun penerapan kemampuan beradaptasi, inovasi dari performa kinerja karyawan, sehingga KPI sendiri banyak disalahgunakan atau bahkan tidak sesuai penempatan gitu. Nah, sebagai sebuah pengantar, memang sebuah perusahaan menurut David Parmenter itu menerapkan rata-rata 20 KPI, bahkan menemukan di sini ada juga malah mencoba mengelola lebih dari 40 KPI yang sebenarnya diantaranya itu sebenarnya bukan KPI gitu. Nah, dalam pembahasan ini kami akan mencoba menjelaskan cara baru untuk memecah ukuran kinerja menjadi ukuran kinerja hasil, key result indicator, indikator hasil atau result indicator, kinerja dalam indikator,
Performance Indicator dan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator gitu. Nah, yang pertama apa itu Key Result Indicator? Key Result Indicator adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam proses mewujudkan objektif atau tujuan perusahaan. Sedangkan dan KRI sering disalahartikan sebagai KPI gitu. Di antaranya meliputi kepuasan pelanggan, laba bersih sebelum pajak, profitabilitas pelanggan, kepuasan karyawan, laba atas modal yang dipekerjakan. Nah, di sini arahannya bahwa sebuah organisasi harus memiliki laporan tata kelola yang setidaknya diwujudkan dalam bentuk dashboard yang baik itu di level tinggi atau atau bahkan di level manajemen gitu, di level perusahaan di level corporate atau di level strategis atau bahkan di level manajemen gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Key Performance Indicator. Key Performance Indicator atau sering diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Gitu. KPI mewakili serangkaian ukuran yang difokuskan aspek kinerja perusahaan yang paling penting untuk kesuksesan organisasi atau perusahaan saat ini dan di masa depan. Keberhasilan pemanfaatan KPI ditentukan oleh yang pertama kemitraan dengan staf, serikat pekerja, pemasok utama, pelanggan utama. Kemudian yang kedua kemampuan kolaborasi dalam tim, kemudian mengukur dan melaporkan hal yang penting yang berhubungan dengan perusahaan dan keterkaitan langkah kinerja dengan strategi melalui critical success factor. Kemudian menurut David Carpenter ada 12 metode pengembangan KPI. Yang pertama, langkah pertama adalah komitmen tim manajemen senior atau senior management team. Kemudian langkah kedua membentuk tim proyek KPI. Sebenarnya kalau ini bahasa Inggrisnya winning KPI gitu. KPI, tapi di Indonesia kan harusnya Winning. Winning KPI gitu ya. KPI. Oh, Jadi winning KPI pemenang lah gitu. Okay. Kemudian yang langkah ketiga membangun budaya dan proses just do it gitu. Jadi implementasi. Kemudian yang keempat menyiapkan strategi pengembangan KPI holistik menyeluruh. Kemudian langkah kelima mensosialisasikan atau memasarkan sistem KPI ke semua karyawan. Langkah keenam mengidentifikasi critical success factor dari sisi organisasi secara keseluruhan. Kemudian ketujuh, merekam atau mencatat atau mendokumentasikan pengukuran kinerja dalam suatu database. Kemudian yang ke-8, memilih langkah-langkah kinerja di level tim. Kemudian ke-9 itu memilih KPI yang tadi KPI winning ya. Di bukunya ini disebutnya winning KPI dalam suatu organisasi. Kemudian langkah ke-10 mengembangkan kerangka pelaporannya. Langkah 11 memfasilitasi penggunaan KPI-nya. Kemudian langkah ke-12 adalah menyempurnakan KPI untuk mempertahankan relevansi KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Pak Amir. Silahkan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Fazrul. Saya langsung melanjutkan untuk pelaporan unit kerja. Pelaporan indikator hasil utama yang seperti yang di dashboard pada tampilan gambar 51. Komentar harus dimasukkan ke dalam dashboard yang bagus dan indikator hasil utama KRI ke arah yang benar.
berada ke arah yang benar. Izin mungkin ini nanti teman-teman bisa menambahkan ya penjelasan. Untuk sementara saya memang merangkum, tetapi untuk lebih mendalami apa yang ada di tabel ini, terus terang saja belum begitu memahami seluruhnya, jadi mungkin nanti bisa didiskusikan pada teman-teman semua. Selanjutnya saya teruskan pelaporan unit kerja. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur setidaknya setiap 3 bulan dengan menggunakan sampel statistik dan berfokus pada puncak. Ini puncak Anda 10 hingga 20% peluang yang menghasilkan paling banyak jika tidak semua keuntungan. Nah, lagi-lagi ini jujur saja hanya baru bisa merangkum, tetapi untuk saya pribadi mendalami dari tabel ini belum begitu memahami seluruhnya. Kemudian kepuasan karyawan ini tidak berada, selanjutnya ini tidak berbeda atau kurang penting dari kepuasan pelanggan seperti yang dikatakan seseorang. Staf yang bahagia membuat pelanggan yang bahagia. Siapa buat pemilik yang bahagia? Kemudian jika Anda yakin dengan hubungan ini, jalankan file survei sekarang. Nah, ini lagi-lagi saya belum memahami seluruhnya, nanti mungkin teman-teman bisa didiskusikan. Saya ini tabel semua teknis banget nih. Kemudian lanjut di template pelaporan unit kerja. Melaporkan pengukuran kinerja kepada manajemen. Tadi seperti yang dijelaskan di atas, ini ada salah satu poin melaporkan pengukuran kinerja kepada manajemen. Tidak kan harus dilaporkan kepada manajemen tepat waktu. Key performance indicator perlu dilaporkan 24/7 setiap hari atau di luar mingguan. Ukuran kinerja lainnya dapat dilaporkan lebih jarang seperti bulanan dan tribulanan. Udah di sini ada pembagiannya, pelaporan harian, pelaporan mingguan, pelaporan bulanan. Yang harian adalah KPI utama dilaporkan 24/7 atau setiap hari. Kemudian yang mingguan beberapa KPI hanya perlu dilaporkan setiap minggu. Yang bulanan ukuran kinerja dapat ditunjukkan dengan cara yang tidak terbatas, baik dalam bulan scorecard atau tidak. Ukuran kinerja dapat ditampilkan melalui ikon, alat ukur, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian, semua pelaporan KPI sudah diterapkan dengan benar, sehingga ukuran kinerja lainnya jauh lebih baik jika seseorang mengadopsi teknik desainnya dalam segala bentuk pelaporan balance scorecard. Kemudian, lanjut lagi. Kit sumber daya fasilitator. Di sini ada 12 langkah dan keterlibatan fasilitator di dalamnya. Nah, ini yang sempat dirangkum poin ini, bahwa penting bahwa peran fasilitator adalah sebagai fasilitator dalam pendampingan, bukan kepemimpinan proyek. Fasilitator harus memiliki sedikit keterlibatan langsung setelah langkah penyiapan selesai. Kemudian yang ada pesan dalam buku KPI ini adalah proyek itu anggota tim, koordinator, dan tim harus mengambil peran penting itu sendiri. Peran khusus fasilitator adalah untuk memandu keseluruhan proses, memberikan bantuan dan sumber daya sebagai yang dibutuhkan. Kemudian masing-masing dari 12 langkah berisi pertanyaan atau lembar kerja untuk diselesaikan seiring kemajuan tim proyek melalui penerapan. Fasilitator harus memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini dan lembar kerja disesuaikan dengan organisasi dan kemudian diikuti. Pendekatan yang terburu-buru dan non-kolaboratif untuk pengembangan dan implementasi ukuran kinerja digabungkan dengan kesalahpahaman
yang mendalam tentang perbedaan di antara indikator hasil utama atau IRI, indikator hasil, kemudian kinerja indikator, dan kinerja indikator utama KPI akan mengakibatkan kegagalan. Kemudian lanjut, menjalankan lokakarya. Menjalankan lokakarya yang baik adalah keterampilan yang diperoleh, dan tim KPI harus menerima latihan khusus di bidang ini. Menetapkan ini lebih sebagai panduan daripada instruksi. Fasilitator berpengalaman tidak akan diragukan lagi memiliki cara sukses mereka sendiri. Nah, ini kayaknya seperti teknis banget ini. Ada langkah-langkah cobalah untuk membatasi presentasi apapun menjadi 40 hingga 60 menit. Setelah itu, waktu memulai lokakarya. Kemudian setelah masalah kompleks diangkat, tanyakan pada hadirin untuk berdiskusi dalam kelompok, berpasangan, dan bertiga tentang apa yang mereka sepakati dengan apa yang tidak mereka setujui, dan apa yang tidak mereka berdiri. Nah, saya juga belum mendalami atau memahami ini, tapi mungkin poin ini perlu ditambahkan sama teman-teman. Kemudian lanjut ke critical success factor atau CSF. CSF adalah daftar masalah atau aspek kinerja organisasi yang menentukan kesehatan, vitalitas, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ini adalah faktor penentu keberhasilan dan kinerja mengukur di dalamnya yang menghubungkan aktivitas sehari-hari dengan strategi organisasi. Kemudian, selama bertahun-tahun organisasi dengan KPI tidak memiliki fokus, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan profitabilitas yang mereka cari. KPI tidak dipahami dengan baik, diberi label yang salah, dan disalahgunakan. Kekacauan ini berasal dari kurangnya pemahaman tentang CSF. Meskipun sebagian besar organisasi mengetahui faktor kesuksesan mereka, beberapa organisasi memiliki, di antaranya mengutarakan faktor-faktor kesuksesan, memisahkan faktor keberhasilan dari tujuan strategi, memilah-milah faktor keberhasilan untuk menemukan faktor kritis mereka dan satu faktor penentu keberhasilan, kemudian mengkomunikasikan CSF kepada staf. Kemudian Pak Fazrul mungkin bisa dilanjut sama ini atau saya lanjut lagi? Silakan dilanjut oleh Pak Tri. Pak Tri Haryanto. Ya. Terima kasih Pak Fazrul. Terima kasih Pak Entah atas waktunya. Saya di sini akan lanjutkan dari Pak Amir ya, mengenai critical success factor kit. Di dalam critical success factor kit ada beberapa manfaat besar dari mengetahui CSF ini, antara lain ini mengarah pada penemuan KPI organisasi yang wins KPI yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fazrul. Tindakan yang kedua, tindakan yang tidak berhubungan dengan critical success factor atau berdampak pada mereka tidak bisa menunggu. Maaf Pak Fazrul, mohon maaf di slide-nya, di slide 14. Ya Pak, maaf Pak. Ya di slide 14 Pak, slide 14, mohon maaf. Slide 14. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya ulang, di tindakan yang tidak berhubungan dengan critical success factor atau berdampak pada mereka tidak bisa menurut definisi menjadi penting, dan dengan demikian seringkali bisa dieliminasi. Anggota staf tahu apa yang harus dilakukan sebagai prioritas, dan sehingga tindakan sehari-hari mereka sekarang terkait dengan organisasi strategi.
Yang keempat, artinya mengurangi jumlah laporan yang dihasilkan di seluruh organisasi sebanyak sekarang akan jelas diekspor sebagai tindak penting atau tindak relevan. Serta ini mendorong laporan ringkasan yang lebih jelas kepada dewan atau manajemen senior berdasarkan kemajuan dalam critical success factor. Dilanjut Pak Fajlur. Kinerja brainstorming pengukuran. Saya di sini aspek apa atau area seharusnya yang diukur dalam inti faktor sukses tidak saran. Saya selalu membidik tindakan 5 aspek. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama kami memulai brainstorming ukuran yang mungkin termasuk jumlah pengukuran yang diberikan minggu lalu, jumlah berencana pengukuran yang untuk minggu depan, jumlah kesehatan dan keamanan insiden terakhir di minggu ini, jumlah pelatihan terkait kesehatan untuk dijalankan di 2 bulan dan di bulan 3 dan 4. Nah, ada tahap selanjutnya adalah langkah-langkahnya, yaitu tindakan masa lalu. Di sini ada jumlah panggilan dibuat sebelum tinggal jatuh tempo, jumlah bidang yang tidak lengkap di database. Ada juga tindakan saat ini atau aktivitas penjualan hari ini, kunjungan, dan tindakan yang akan datang atau di masa depan, jumlah kunci pelanggan dengan tidak ada tindakan lanjut dalam waktu berikutnya dalam 14 hari sampai 21 hari. Boleh dilanjut? Fasilitas penerapan untuk usaha kecil, menengah, dan organisasi nirlaba. Di sini ada usaha kecil menengah. Untuk UKM atau usaha kecil menengah dimungkinkan untuk memotong dan menggabungkan 12 langkah menjadi 8 fase. 12 langkah yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajlur tadi di atas. Perubahan besar pada implementasi sebagai ditunjukkan pada eksibit 9.2. Yang pertama, komitmen tim manajemen senior dan menyusun strategi KPI holistik digabungkan bersama. Komitmen manajemen senior tersebut memastikan bahwa waktunya tepat sebelum proyek dimulai, serta memulai proses dalam mengalami kesuksesan kritis di 2 hari terakhir atau 2 hari sekarang bentuk faktor CSF. Ini membantu menjual konsep tersebut kepada mereka, menghadiri dan menyampaikan critical success factor kepada manajemen dengan baik. Bahkan jika proyek dibatalkan pada tahap ini, banyak akan diperoleh hal yang lebih baik gitu Pak ke depannya. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Faris. Baik Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Saya lanjut untuk slide berikutnya terkait mohon maaf sebelumnya videonya tidak saya tampilkan Pak lagi di jalan. Baik, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya terkait variasi penerapan untuk usaha kecil menengah dalam organisasi nirlaba. Di sana ditunjukkan pada tabel 5.1 yang bisa kita simpulkan adalah bahwa organisasi nirlaba adalah merupakan organisasi yang perlu mendorong untuk lebih fokus serta akuntabilitas juga keselarasan seperti halnya organisasi sektor swasta. Di organisasi nirlaba ini aset tidak diwujudkan semakin membuat perbedaan kinerja, pengetahuan staf, hubungan kepentingan dan budaya inovasi serta perubahan yang perlu dikelola dan juga ditingkatkan. Kita pastinya percaya bahwa perlu ada pengulangan dari perpestik dari balance scorecard yang dijelaskan di gambar tersebut. Mungkin selanjutnya Pak Jul. Nah, dari semua pemaparan yang terkait dengan KPI ini perlu adanya satu implementasi atau pembelajaran dari penerapan KPI. Di sini ada 11 pelajaran tentang implementasi KPI. Yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah tahap pertama menunjuk fasilitator proyek dari eksternal, itu yang poin pertama. Terus yang kedua memulai dengan komitmen tim manajemen senior atau SMT serta menunjang untuk terus dikembangkan dalam hal pendidikan. Yang berikutnya mulailah dengan template balance scorecard ya.
dari 6 perspektif yang disampaikan tadi Pak Amir, ya. Terus poin 4-nya fokus /pada faktor penentu keberhasilan CSF, itu menyangkut pada yang tadi disampaikan sama Pak Pajuroman. Yang berikutnya adalah ikuti aturan 10/80/10. Terus selanjutnya untuk poin 6, pilih tim KPI kecil untuk bekerja penuh waktu dalam menjalankan satu proyek. Nanti untuk yang poin 7-nya, ini yang tadi disampaikan dengan Pak Pacul juga, lakukan saja dari semua yang sudah direncanakan, harus ada action yang memang bisa direalisasikan. Poin selanjutnya yang dalam pembelajaran ini adalah gunakan sistem yang ada selama 12 bulan pertama. Jadi artinya planning yang untuk 1 tahun ke depan kita sudah mengetahui. Poin selanjutnya untuk poin 9, menyediakan ukuran kinerja ya berdasarkan pola database dan buatlah tersedia untuk semua tim. Jadi menyediakan satu standar ukuran kinerja yang memang nanti bisa dipahami oleh semua tim. Yang poin 10 adalah format pelaporan KPI adalah dalam bentuk seni bukan sains. Artinya KPI yang dijalankan itu berdasarkan memang dari kinerja tim langsung gitu. Untuk yang poin terakhir, perlu adanya strategi lain yang mungkin harus diterapkan dari strategi yang sudah berjalan. Salah satunya adalah mungkin perubahan dari nama kartu skornya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan dikembalikan lagi saya ke Pak Pajuroman. Terima kasih semuanya, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris Riswanto, Pak Amir Mahmud, dan Pak Tri Haryanto. Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan kami. Tentu saja dalam pemaparan kami sangat mungkin mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan. Untuk itu kami mohon masukan dan juga arahan dari Bapak dosen untuk menyempurnakan apa-apa yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan bagi teman-teman kalau apabila ada pertanyaan, pernyataan, atau masukan. Oke, sebelum mulai, jadi judul kita pada minggu ini adalah kita bicara penilaian kinerja kan? Performance appraisal. Nah, untuk melaksanakan performance appraisal, salah satunya dengan menggunakan pendekatan yang dinilai adalah key performance indicators atau key result indicators. Ya, dengan melihat itu, dan ini berbasis juga apa yang sudah kita pelajari, ada hubungannya dengan balance scorecard. Aspek-aspek yang dinilai tidak hanya pada keuangan, tidak semua. Oke, jadi judul kita penilaian kinerja dengan mempergunakan key performance indicators. Oke, silakan dibagi 2 termin ya. Teman-teman yang mau bertanya jelas, dan ini banyak sekali penjelasannya cukup lengkap, tinggal pemahamannya. Monggo. Silakan moderator, lanjut Pak Edi. Baik, terima kasih. Kami persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Kita buka dalam 2 termin. Termin pertama mungkin 2-3 pertanyaan. Kita kumpulkan, nanti akan dijawab secara sekaligus. Kami persilahkan, kita mulai dengan termin pertama. Silakan, akan bertanya. Yuk. Atau sambil disajikan itunya Pak Edi ya? Sebelumnya disajikan slide-nya. Materinya sehingga nanti kalau sulit itu satu-satu mana pertanyaan. Kalau sulit tapi biarkan dulu secara umum. Oke. Silakan. Yuk, ayo. Ayo, misalnya di langkah ini nih ada pertanyaan enggak gitu. Kecuali kalau ada, silakan terbuka dulu nanti step by step sehingga paham semua. Mungkin saya mau coba bertanya, Pak. Boleh, bagus Bang. Ayo. Tadi kan teman-teman kelompok 2 menyatakan ada 12 metode pengembangan KPI. Apakah 12 metode itu harus semuanya terpenuhi sehingga KPI itu bisa dikembangkan, atau
misalnya 80% dari 12 metode itu dijalankan, maka KPI pengembangan KPI bisa jalan, atau bagaimana menurut pendapat kelompok 2 itu? Baik, satu pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang kedua, kami persilakan. Ya, saya bertanya. Pak Baik, Pak Riko, silakan Pak Riko. Oke, Tadi kan untuk KPI, Suaranya kurang keras, Pak Riko. Oh, siap. Masih kurang keras, Pak. Lagi malu-malu, Pak Riko. Ya. Padahal sudah nggak puasa ya. Yang jelas saja ya. Masih Tegas. puasa awal. Ya. Kedengaran, Pak, suara saya, Pak? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya, tadi kan dibicarakan bahwa KPI ini kan tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk organisasi nirlaba juga kan. Karena memang kan konsepnya KPI ini untuk melakukan yang namanya improvement dari organisasi yang kita punya. Nah, tapi terkadang tadi juga saya lihat ada UMKM juga di sana. Nah, tapi saya hanya ingin mungkin pendapat dari tim kedua ini. Kira-kira kriterianya apa sih suatu organisasi itu perlu penerapan KPI gitu loh. Kalau kita bilang harus sih, memang harus. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat, misalkan kita punya perusahaan, kalau misalkan harus mengikuti yang namanya standar dari KPI, yang apalagi sini ada 12 metode pengembangan KPI, itu mungkin belum tentu tepat diterapkan gitu loh. Nah, kira-kira ini karena ini diskusi terbuka, saya rasa apa kriteria dari suatu organisasi sehingga organisasi itu perlu menerapkan KPI. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Entang dan tim 2. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Riko. Mungkin ada satu lagi pertanyaan di termin pertama sebelum akan dijawab. Kalau belum ada, nggak apa-apa, mungkin kita bisa mulai dulu menjawab dua pertanyaan pertama. Jadi saya coba ulangi lagi. Pertanyaan yang pertama dari Pak Bong adalah, dari 12 langkah tersebut dalam rangka menyusun membangun KPI, apakah semuanya harus dijalankan atau adakah kriteria atau minimal berapa yang harus dijalankan sehingga KPI itu bisa dijalankan? Silakan kelompok kedua untuk membahasnya. Terima kasih Pak Edi. Sajikan Mungkin nanti yang akan 12 secara halo. Ya, Pak Edi sajikan yang 12 langkah. Ya, slide-nya. Ya. Sambil beliau menjelaskan, kita ikuti 12 langkah itu. Ya, oke. Silakan. Mungkin nanti akan disempurnakan oleh kelompok teman-teman di kelompok 2 ya, tapi saya akan coba mengawali jawaban terkait dengan pertanyaannya Pak Bong. Tadi memang 12 langkah ini itu kan dikembangkan oleh David Parmenter ya. Jadi ini merupakan best practice yang dikembangkan dari pengalaman atau dari pemahaman pengalaman penulis buku ini ya, yakni David Parmenter. Tentu saja karena dia juga seorang praktisi, ini sudah diterapkan dalam pengalaman si David ini gitu kan. Namun di buku ini David Parmenter juga memberikan saran juga bahwa dari 12 langkah ini ketika dia size perusahaannya tidak terlalu besar, maka dia bisa diringkas menjadi 8 misalnya. Jadi misalnya dia di UMKM ya, tadi kan sempat disebutkan bahwa 12 langkah itu bisa diperas menjadi 8 langkah gitu, di mana semacam komitmen tim manajemen senior dan penyusunan strategi KPI holistik itu digabungkan gitu. Karena kan kalau kita bicara size perusahaannya menjadi tidak besar, rentang manajemen itu kan juga tidak besar gitu. Kalau perusahaan skala perusahaannya besar kan dia ada manajemen senior, ada manajemen menengah, sampai ke supervisor, sampai ke level karyawan gitu, operasional. Jadi
rentang manajemennya tidak terlalu jauh gitu. Makanya di sini variasinya bisa juga gitu. Untuk usaha kecil menengah atau bahkan nirlaba, 8 langkah itu bisa digabungkan gitu, karena tadi itu karena skala perusahaannya atau rentang manajemennya tidak sama, menjadi lebih kecil gitu. Mungkin itu ada teman-teman yang ingin menambahkan dari kelompok 2 terkait jawaban yang pertama. Pak Fazlur Rahman, ini Ya. saya tanyakan, di atasnya 12 metode kan? 12 metode pengembangan KPI. Tapi uraiannya adalah langkah-langkah. Itu kenapa gitu? Kira-kira penjelasannya. Metode kan cara, sedangkan langkah itu kan step-step untuk mencapai melaksanakan cara itu. Apakah metode sama dengan langkah? Sebenarnya ini judul di bukunya terjemahannya yang lebih tepat metode pengembangan KPI dengan 12 langkah, Pak. Oh, jadi metode pengembangan dengan 12. Kalau gitu jelas. Bagus. Jadi mungkin ini satu metode yang terdiri dari 12 langkah. Nah, betul Pak. Itu jelas karena di atasnya 12 metode. Jadi satu metode dengan menggunakan 12 langkah. Oke. Jelas. Kebetulan kami dapatnya buku bahasa Inggrisnya, jadi ini mohon maaf kalau terjemahannya rada bebas gitu. Enggak ada jelas. Tidak kabur di atasnya 12 metode, di bawahnya langkah-langkah. Jadi metode ini melalui 12 langkah. Good, bagus sekali. Yes. Ya, lanjut. Silakan. Ada penjelasan teman lain? Mungkin ada tambahan Pak Amir, Pak Aris, Pak Tri gitu. Ini sedikit tambahannya Pak ya. Untuk pertanyaan dari Pak Bong tadi, apakah boleh lebih sedikit gitu ya Pak Bong? Ya, terus aja atau lebih banyak? Banyak. Dalam kasus ini kan kita bisa lihat ya, terutama di bagian pendahuluan itu sudah terpaparkan bahwa kembali lagi kepada perusahaan tersebut, di mana jika yang tadi dikatakan oleh Pak Fazlur, perusahaan itu kecil, dia bisa lebih meringkas suatu langkah-langkahnya atau metodenya. Sedangkan dalam perusahaan yang besar, rata-rata bahkan bisa melebihi dari 12 langkah ini Pak. Ada yang sampai di sini terpaparkan di pendahuluannya saja sudah tertulis, bahkan ada yang lebih dari 40 langkah Pak. Karena ya kalau dilihat dari KPI-nya sendiri, ini kan seperti menganalisis yang terjadi di ini ya, key performance yang dianalisis pada saat masa lalu yang sudah terlewati saat ini dan untuk persiapan di masa depannya ya Pak ya. Jadi di situ itu dengan cara mengulang seperti itu seharusnya kita sudah bisa menerapkan langkah-langkah, bahkan antisipasi apa saja ke depannya, bahkan bisa melebihi dari langkah-langkah yang tertulis di sini Pak. Lalu saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Riko ya Pak Riko. Ya. Yang mengenai apa nih pertanyaan sebentar. Kriteria. Kira-kira kriteria organisasi yang perlu untuk penerapan KPI ya Pak ya, kayak performa indikator. Nah untuk KPI sendiri kan biasanya dia bersangkut paut dengan yang namanya, napas dulu. KPI ini bersangkut paut dengan yang namanya key performance indikator dari tujuan perusahaan ya Pak ya. Jadi tujuan perusahaan, semua perusahaan biasanya rata-rata mempunyai KPI-nya sendiri atau langkah-langkahnya sendiri. Dikarenakan sebuah perusahaan itu pasti mempunyai tujuan. Terus juga perusahaan pasti mengukur sebuah pencapaian tersebut. Apakah tujuannya dapat tercapai atau tidak. Serta tujuan tersebut berkaitan seperti apa untuk perusahaan itu ke depannya Pak. Jadi diperlukan KPI ini, Key Performance Indicator ini. Dan untuk langkah-langkahnya setiap perusahaan biasanya berbeda-beda. Terima kasih. Mungkin tambahan sedikit terkait dengan pertanyaannya Pak Riko. Memang yang menarik dari buku ini Pak, Bapak Ibu, itu di buku ini nanti kalau dengan dengan referensi yang lain bisa aja tidak sama. Di sini David Permenter itu membedakan adanya KRI, Key Result Indicator, itu berupa atau nanti akan ada result indikator, itu merupakan ukuran dari sasaran perusahaan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang gitu. Nah, sedangkan key performance indikator itu
periodenya lebih pendek gitu. Bahkan tadi dicontohkan dia harusnya bisa dipantau 24 jam dalam 7 hari gitu. Jadi real time harus bisa dipantau misalnya. Nah, contohnya seringkali ini lagi-lagi menurut si penulis buku ini bahwa seringkali orang sering salah mengartikan bahwa KRI itu adalah KPI gitu, sehingga menyulitkan pemantauannya. Misalnya kepuasan pelanggan gitu. Ukuran-ukuran semacam kepuasan pelanggan menurut David Perlmutter itu bukan KPI, tapi KRI gitu. Jadi dia itu hasil gitu. Nah, dan ini kan nggak bisa dipantau harian, nggak bisa dipantau mingguan, paling cepat paling bulanan atau tribulanan atau bahkan semesteran, bahkan bisa aja tahunan gitu. Nah, yang karena ini kita berbicara KPI menurut David Perlmutter, dia harus lebih kalau bahasanya lebih operasional lah gitu. Lebih operasional, jadi dia menjadi ukuran proses gitu, bukan ukuran hasil gitu. Itu aja sih sebenarnya yang nah, sebenarnya dengan penjelasan ini Pak Riko, ini bisa diterapkan di mana saja gitu. Dalam organisasi skala yang seperti, maksudnya dalam semua skala gitu. Walaupun nanti polanya, bentuknya bisa menyesuaikan ya sesuai dengan size-nya gitu. Bahkan tadi kan nirlaba sekalipun usaha kecil, misalnya ukuran key result-nya kan keuntungan, misalnya kalau usaha kecil menengah gitu, atau kalau nirlaba misalnya pemberdayaan masyarakat atau misalnya kemitraan, misalnya ukuran-ukuran itu kan key result-nya, tapi ukuran key performance-nya apa gitu, jumlah kunjungan ke masyarakat misalnya, atau jumlah pembinaan ke masyarakat, atau jumlah orang yang di ini, mungkin itu bisa menjadi KPI gitu. Kalau untuk organisasi nirlaba gitu. Kalau untuk organisasi yang laba ya ukuran proses misalnya penjualan misalnya gitu, dan seterusnya. Dan ini tema yang perlu didiskusikan lebih lanjut lah. Oke. Itu aja. Lanjut, bagus. Baik, mungkin kita buka pertanyaan kedua ya. Ya, pertanyaan kedua belum Pak Edi. Baru pertanyaan pertama itu dari Bapak Bong. Pertanyaan sudah, Pak. kedua dari Pak Riko. Yang kedua dari Pak Riko sudah dijawab tadi sama Pak Tri tentang apakah semua perusahaan memerlukan KPI. Ya. Dijawabnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, dijelaskan oleh Pak Pasdur. Jadi bagus. jika tidak ada penambahan penjelasan, kita buka pertanyaan kedua. Kami persilakan, kami utamakan dulu untuk yang kaum ibu-ibu yang belum bertanya. Dimulai dari paling ujung timur, Bu Rahma, silakan. Oke, Bu Rahma. Oke. Kalau Bu Rahma belum ada, mungkin Mbak Saumi yang besok hari Minggu akan cuti, saya persilakan dulu. Ada, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ayo. Ayo. Oke, kalau enggak sambil nunggu, saya tanya, ini yang dinamakan rumus 10-80-10 itu apa tuh? Pak, ya, kelompok 2. Tadi ada rumus 10-80-10. Ada di gambarnya. 10-80-10 Pak ya. Ada di gambarnya, rasanya ada kotak-kotak itu Pak. Ya. Bentar saya. Di slide-nya itu ada kotak-kotak tuh.
Ini Pak. Jadi itu kali. Maksudnya apa kira-kira? kalau yang kami pahami Pak, bahwa dalam perumusan indikator kinerja itu terdiri dari 10%-nya itu adalah ukuran kinerja, ukuran hasil kunci berisi tentang outcome dari sasaran organisasi, misalnya tadi profit, kemudian kepuasan pelanggan, itu merupakan key result indikator. Kemudian dan 80-nya itu merupakan kombinasi antara, atau 10-nya dulu, 10-nya itu adalah KPI, yang 80-nya adalah gabungan antara result indikator dan performance indikator. Misalnya kalau key result indikator tadi adalah customer satisfaction, maka result indikatornya harus bisa berisi misal jumlah pengaduan dari target jumlah pengaduan dari customer kunci misalnya gitu. Kemudian performance indikatornya itu kemampuan kemampuan respon dari setiap pengaduan dan sebagainya gitu. Itu jadi 10, 80, 10 itu merupakan kombinasi antara 10%-nya itu adalah KRI dan 80%-nya itu kombinasi antara result indikator dan performance indikator, dan 10-nya adalah KPI Pak. Sukses ya. Ya, KPI-nya. KPI Atau sukses ya, winning pakai S KPI-nya. kecil ya. Oke, jadi seluruhnya 100 ya. Kalau di bawahnya itu apa tuh? Kalau bawahnya yang itu dasarnya itu Pak. ada 4 kotak. Di bawahnya itu adalah 4 fondasi, di mana untuk mendukung pengukuran atau sistem manajemen kinerja berbasis ini gitu. Ada kemitraan antara staf, serikat, pemasok, customer, kemudian kemampuan kepada pembagian kekuasaan, pembagian kewenangan kepada pihak frontline gitu, lini di yang depan, kemudian integrasi sistem pengukuran, pelaporan untuk peningkatan kinerja, kemudian kemudian adanya integrasi antara pengukuran kinerja ke strategi melalui critical success factor, Pak. Factors, ya. Oke. Ini penting sekali, ini intinya saya kira ya, bagus sekali. Ya, lanjut Pak Edi. Silakan kalau ada tanya, banyak sekali tuh teman-teman. Ini informasinya banyak lengkap ini, bagus. Izin bertanya Pak, maaf. Ke Pak Edi itu lapor ke Pak Edi itu. Izin bertanya, maaf kameranya lagi nggak bisa dibuka dulu. Nggak apa-apa, suaranya aja. Ini ada kinerja brainstorming pengukuran. Ini tuh masih bingung, ini tuh apa ya, untuk tujuannya untuk apa, dan cara pengerjaannya tuh seperti apa yang kinerja brainstorming pengukuran ini. Terima kasih. Slide-nya bisa diarahkan ke brainstorming. Ada di slide 15 kalau nggak salah. Slide 15. Nah ini tuh tujuannya apa dan langkah-langkahnya seperti apa? Ini sebenarnya sebelum dijawab oleh teman-teman yang lain, sebenarnya ini harusnya brainstorming pengukuran kinerja. Mohon maaf. Brainstorming pengukuran. Jadi untuk menentukan. Ya, brainstorming pengukuran kinerja. Untuk menentukan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Aris, Pak Tri, Pak Amir. Halo. Halo. Ya.
sambil menunggu yang lain, mungkin sebenarnya di sini itu si penulis buku ini mencontohkan bagaimana menyusun critical success factor melalui brainstorming pengukuran kinerja gitu. Jadi misalnya mulai dari ini kan contohnya misalnya mulai dari yang sekarang tindakan sebelumnya, kemudian misalnya ini dalam brainstorming itu dilihat ya. Ini kan contohnya, maaf, di gambarnya itu saya perjelas. Saya tambahkan sedikit Pak ya, Pak Jul. Ya, ini ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Aris. Ya, jadi kalau saya tangkap dari maksud David membuat gambar brainstorming ini adalah satu pola atau dikatakan sebagai satu strategi untuk mengetahui performa dari sebuah perusahaan melalui kinerjanya. Jadi karena di sana kan terdapat beberapa fase yang saling berkaitan antara satu KPI atau mungkin penilaian ya yang diterapkan perusahaan untuk poin-poin yang nantinya jadi satu penilaian. Nah, kalau saya sedikit lebih dalam lagi, di sini terdapat pada gambar yang paling atas itu ada maintenance ya, dalam arti ketika ini diterapkan maka kita bisa mengetahui dan mengukur ya KPI dari masing-masing karyawan gitu ya. Mungkin lebih ke arah polanya aja sih Pak, pola. Sebenarnya kalau saya lihat tuh ada beberapa pola yang nanti diterapkan, ada 4 pola gitu kan. Cuman di slide berikutnya karena terlalu banyak, saya hanya ambil 2 sampel aja gitu. Nanti mungkin lebih detailnya ini bisa Pak dosen utarakan ya. Jadi pemaparan detailnya dari rangkuman buku ini gitu kan. Kita melihatnya ini sebagai satu pola aja sih Pak. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Ya, mungkin kalau di sini kan sebenarnya dia sedang melakukan critical success factor dari bagaimana maintain safe workplace and healthy gitu kan. Yang mana kalau di sini kan digambarnya dengan adanya critical success factor, bagaimana menjaga tempat kerja yang aman dan sehat itu akan menimbulkan kebahagiaan gitu bagi karyawan gitu. Jadi terus dibikin semacam berarti kata kuncinya adalah pertama safe gitu kan. Kemudian ada lingkungan kerja gitu, di mana itu ada sehat, dan kemudian ada budaya kerja gitu. Kemudian, nah itu kalau mungkin saya izin memaparkan tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, sebenarnya dia gambarnya kami hanya menyampaikan 2 gambar ya, padahal sebenarnya kalau di bukunya ada banyak ya. Ada lanjutannya misalnya nih, kan dimulai dari ini. Ketika kita punya critical success factor, kita mau maintain a safe workplace and healthy, yang tujuannya adalah yang tujuannya adalah happy. Saya izin nulis ya. Tujuannya adalah happy, maka ini bisa diturunkan ke sini gitu, ke mana? Ke
dari ini ke SAFE, kemudian ada workplace lingkungan kerja yang diturunkan menjadi masalah kesehatan dan masalah budaya gitu. Kemudian turun ke bawah ini bisa dipecah lagi gitu. Dipecah menjadi banyak hal gitu. Kalau kita bicara SAFE itu ada apa nih? Ini karena tulisan tangan ya. Jadi banyak yang tidak terbaca misalnya. Untuk mengukur happy misalnya, untuk mengukur kebahagiaan, kita melakukan survei gitu. Atau pengakuan, benar nggak sih dia happy dari lingkungan kerjanya gitu. Atau bahkan dari remunerasinya. Nanti kalau bicara keamanan bisa kita melihatnya dengan survei, dengan insiden yang ada gitu. Kemudian dari culture dia bisa dilihat dari apa nih? Tidak terbaca ini. Training atau apa ini? Dan seterusnya gitu. Jadi intinya brainstorming ini untuk dari suatu critical success factor, dia harus dilakukan brainstorming gitu, curah gagasan supaya mengetahui bahwa suatu critical success factor pasti didukung dengan variabel lain, dan setiap variabel itu juga punya variabel-variabel lain yang mendukungnya gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, lebih baik kayaknya ditampilkannya gambar yang terakhirnya itu deh Pak, yang sudah lengkapnya itu, jadi bisa tahu itu tuh seperti itu gambar lengkapnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ruby. Ya, ini tadi contoh aja bagaimana dari suatu critical success factor bisa diurai ke atau dibikin mind map-nya ke banyak hal gitu untuk mencapai CSF tersebut gitu. Oke. Terima kasih. Lanjut, bagus. Ayo pertanyaan lain. Pak Edi lanjut. Undang pertanyaan lain. Kalau yang lain belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan juga, Pak. Bagus. Ya. Jadi tadi di akhir itu kan ada disampaikan bahwa format pelaporan KPI itu seyogianya disampaikan dalam format format seni, bukan sains. Saya kira cukup menarik. Mungkin sebenarnya maksudnya seperti apa? Kenapa kok format seni, bukan sains? Silakan Pak Pastor dijelaskan. Yuk, anggota tim. Parianto, Pak yang lain-lainnya. Yuk, ayo. Halo Pak Edi. Ya, silakan Pak Ares. Oke. Mungkin kalau yang saya tangkap, saya pahami dari penjelasan buku tersebut, artinya seni ini dalam penilaian kinerja karyawan itu kan tidak selamanya dituangkan dalam bentuk sains, gitu kan. Nah, kenapa ada satu penuangan dalam bentuk seni? Yang kenapa harus ada seninya adalah dengan memperhatikan kinerja karyawan itu dari sisi kedekatan, gitu kan. Artinya, kenapa harus ada seni di sana? Nah, seni yang akan diterapkan adalah seni pendekatan terhadap penilaian dari perform satu karyawan. Saya contohkan seperti itu, gitu kan. Artinya, dalam pendekatan ini, ya, tidak selamanya akan mengacu pada sains atau teks tertentu, gitu kan. Cuman ada kedekatan tertentu yang memang harus dirujuk dengan pola kedekatan antara
si pimpinan dengan perusahaan. Kita lihat dari satu sisi terkait kedekatan. Ya. Cuman mungkin faktor sisi lainnya, kenapa harus ada seni? Salah satu seninya adalah peningkatan performa itu bisa diterapkan dalam suatu gimmick gitu. Kenapa ada gimmick gitu kan? Artinya untuk menunjang kinerja dari dan mengoptimalkan kemampuan tim untuk bisa performanya lebih baik atau perusahaannya lebih baik, tentunya didorong dengan seni seni ketertarikan. Jadi salah satunya adalah ada faktor kedekatan atau kedorongan dia untuk terus secara pribadi dia bisa mengoptimalkan performanya. Ya, salah satunya dengan mungkin bisa sambil di-share Pak Fazlur slide yang dimaksud. Iya, oke. Pak Amir, selamat belajar ya Pak. Semangat Pak. Semangat Amir. Ayo Amir. Baik, Pak. Yuk, kenapa art? Kenapa seni tidak sains? Ya kalau dari saya mungkin tadi lebih ke arah sana sih Pak, gitu kan. Barangkali mungkin rekan saya Pak Amir atau Pak Tri juga Pak Fajur mau menambahkan bisa dilengkapi. Tapi kalau saya lihat, kalau dari saya pribadi pandangan saya ke arah sana, gitu. Kenapa seni itu diterapkan untuk penilaian KPI perusahaan? Salah satu faktornya adalah tadi ada dua faktor tadi Pak. Mungkin itu kalau tambahan dari saya Pak Edi. Gitu. Mungkin teman-teman saya yang lain bisa menambahkan. Boleh saya menambahkan sedikit Pak? Mungkin tadi slide nomor berapa ya Pak ya? Terakhir. Maaf tadi keputus Pak. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak ya mengenai pertanyaan Pak Edi yang menjurus ke nomor 10 ya Pak Edi. Format laporan KPI adalah bentuk seni bukan sen. Nah di sini saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Aris, di mana si penulis yang kita baca bukunya ini dia menerapkan kembali lagi ke slide 15, menerapkan yang namanya brainstorming, di mana brainstorming itu kan memiliki tujuan merangsang secara logis, spontan dan kreatif seseorang karyawan. Jadi yang dilakukan adalah seperti yang Pak Aris sebutkan tadi, secara pendekatan secara langsung, agar dapat memecahkan masalah dan memberikan inovasi baru dan karyawan-karyawannya tersebut, Pak. Jadi seni itu lebih efektif daripada sen di saat penerapan KPI ini untuk di buku yang kita baca, karena dia menggunakan metode brainstorming pendekatannya. Mungkin hanya itu apa yang bisa saya tambahkan sedikit. Ini kan hanya berbicara tentang format pelaporan Pak ya. Kalau saya kok melihatnya ini Pak, maksudnya adalah bahwa format pelaporan itu agar disajikan dalam bentuk visual yang mudah dan menarik untuk diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk sains artinya disajikan dalam bentuk angka-angka yang rumit gitu ya, dan itu akan menyulitkan dan tidak menarik untuk menjadi atensi oleh para stakeholder. Itu pendapat saya sih, mungkin nggak tahu. Betul Pak. Mungkin ya. Ya betul banget Pak. Ya. Terima kasih tambahannya Pak Edi. Mungkin tambahan Pak. Tadi Oke, lanjut Profesor Roman. Ya, lanjut. Oh, maaf Pak. Ya, lanjut. Betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, sebenarnya maksud David Parmenter itu bahwa ini adalah seni, format pelaporan seni itu bukan sains, itu terkait dengan penjelasan di bab 5 terkait dengan dashboard untuk pimpinan, Pak. Jadi makanya tadi visualisasi dashboard itu menjadi penting itu. Mana dashboard yang menunjukkan dia itu ukuran hasil yang sifatnya mingguan, sifatnya bulanan, triwulanan, mana yang sifatnya itu 24 jam, istilahnya real time gitu. Jadi itu ukuran-ukuran itu yang bisa misalnya jumlah produk yang dibuat itu mungkin dia muncul dashboardnya gitu, jumlah scrap
produk yang gagal atau catatan kegagalan dan sebagainya. Nanti ada dashboard yang menunjukkan menunjukkan ukuran hasil yang lebih besar, misalnya profit, kemudian kepuasan pelanggan gitu. Jadi memang maksudnya nomor 10 itu format pelaporan KPI itu seni tadi menyangkut visualisasi, Pak. Apakah itu menggunakan dashboard semacam infografis, videografis, itu jauh lebih menarik pimpinan ketimbang dalam bentuk sains, tabel, angka-angka gitu kan, laporan yang berlembar-lembar gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nilai utama dalam sains apa? Maksudnya nilai ini utama. Kan, benar atau tidak benar, kan? Ya betul, Pak. Valid atau tidak valid gitu, Pak. Valid. Kalau seni apa nilai utamanya? Keindahan gitu, Pak. Keindahan. Ya itu. Jadi betul tadi Pak Bagumar. Kalau yang sains itu angka-angka segala macam, sehingga kadang-kadang orang bosan. Tapi disajikan dengan cara grafis dalam sesuatu yang enak dilihat, ya itu sehingga orang membacanya dengan menyenangkan, dapat paham dengan itu, tidak rumit dan segala macam, sehingga ini perlu art. Jadi betul sekali bahwa dalam pelaporan itu dibuat sedemikian rupa, indah, bisa enak dilihat, enak dipandang, tapi isinya tetap itu, tapi disajikan dengan cara yang berbeda. Kalau sains itu sepertinya kering gitu, angka-angka aja, tapi benar itu, akurat, valid, betul. Tapi cara penyajiannya beda, akan beda. Oleh karena itu, pasti harus dua-duanya. Sainsnya yes, art-nya juga betul. Good, bagus sekali. Oke, lanjut. Bagus diskusinya. Terima kasih, Pak. Jadi lanjut. Silakan teman-teman, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan tambahan. Ayo, masih ada? Bu Rahma, Pak, biasanya. Oke, Bu Rahma. Bu Rahma kayaknya udah mau nanya tuh, Pak. Ayo mau nanya, ayo Bu Rahma. Bu Rahma tinggal aja, Pak. Ini hidup diskusinya bagus. Oke. Ayo Bu Rahma. Iya Pak, sebenarnya banyak yang mau ditanya, tapi lihat slide-nya panjang banget deh. Satu aja dulu. Slide-nya panjang banget. Oke. Maksudnya lihat slide-nya panjang banget, saking lengkapnya sampai bingung nanya apa. Jangan nanya saya. Boleh nggak saya bertanya mungkin dibilang luar materi juga? Enggak sih, sebenarnya berkaitan dengan judul juga, maksudnya yang terkait dengan performance appraisal ini kan, penilaian kinerja ini. Biasa kan kalau penilaian kinerja ini pada karyawan biasa dilakukan secara berkala ya Pak ya, maksudnya didesain sebaik mungkin, kalau perlu desainnya bagus sekali. Karena kan tujuan dari pelaksanaan penilaian ini guna mendapatkan evaluasi kinerja setiap individu secara akurat ya kan Pak? Ya. Hasilnya juga diharapkan menjadi langkah perusahaan untuk mendapatkan strategi yang paling tepat. Boleh nggak saya bertanya sama teman-teman, menurut teman-teman apa aja sih masalah yang sering muncul ketika kita melakukan penilaian kinerja ini Pak? Maksudnya masalah, kan kadang tuh salah satu contoh ya, karena seorang karyawan dia sering datang terlambat tapi kerjanya bagus. Nah, akhirnya kan dia di-just tidak indisipliner. Padahal kalau secara pekerjaan, secara kinerja dia bagus, cuma masalahnya cuma karena sering terlambat. Nah, itu kan berarti orang itu di-just maksudnya tidak objektif lah. Nah, ini kan selalu ada masalah yang terjadi di penilaian kinerja menurut teman-teman ya, maksudnya mungkin Bapak bisa sharing, biasa masalah apa sih yang sering muncul yang membuat penilaian kinerja ini tidak sesuai lah. Biasanya kan teori tidak sesuai di lapangan, prakteknya itu kan nggak sesuai Pak. Artinya termasuk saya sendiri mengalaminya ya, maksudnya PNS kan sering kayak gitu ya Pak ya, sampai ada istilah tajam ke bawah tumpul ke atas ibaratnya kan gitu kan, artinya segala sesuatu tidak ada yang objektif,
Mungkin kalau termasuk itu masalah SARA misalnya, karena satu suku bukan dilihat lagi secara objektif dan lain-lain, Pak, itu udah bukan hal yang apa sih, yang rahasia umum lagi, bahwa itu pasti terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, makanya mungkin saya bisa bertanya masalahnya, maksudnya masalah yang sering terjadi pada saat melakukan penilaian kinerja itu loh, Pak. Maksudnya mungkin ada yang sudah saya pahami, tapi mungkin Pak Prof bisa memberikan pandangan lagi, pandangan supaya saya bisa praktekkan di lapangan langsung, Pak. Ya, mungkin itu aja, Pak. Itu aja. Maaf teman-teman ya di luar materi nih. Silakan. Ya, ini kita tangkap pertanyaan. Mungkin ini kebetulan Pak Fazlun yang setiap harinya biasa menilai dan menegur anak buahnya, Pak. Silakan. Gimana masalahnya, Pak? Pak Fazlun, Pak Amir nih yang sudah bisa praktek sehari-hari nih di kantornya masing-masing. Monggo, Pak. Iya. Ini harusnya yang jawab Pak Zulfikar ini, Pak. Yang karyawannya banyak. Gitu. Ya. Cuman untuk kembali ke materi yang kami sampaikan, mungkin nanti secara praktis saya yakin banyak yang bisa sharing di kelas kita ini. Yang si David Parmenter ini menjadikan komitmen manajemen senior itu menjadi langkah pertama Bapak Ibu dalam menerapkan KPI gitu. 12 langkah metode pengembangan KPI. Yang pertama itu dimulai dengan komitmen gitu. Dan dia menyarankan untuk menggunakan salah satunya adalah balance scorecard. Jadi perspektif pengukuran kinerja itu tidak dilihat dari jadi satu perspektif gitu. Jadi kalau misalnya tadi terkait mungkin bisa dibawa ke permasalahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmawati, bahwa kalau suatu organisasi ingin menerapkan manajemen kinerja yang baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah komitmen manajemen puncaknya gitu. Jadi kan tone at the top lah gitu. Jadi gelombang dari nada dari atas gitu. Kalau manajemen senior, kalau di buku ini disebutnya gitu, atau manajemen puncak atau para pimpinan tidak punya komitmen, maka penerapan performance management itu menjadi tidak akan sukses gitu menurut David Parmenter gitu. Nah, kemudian di sini juga perspektif yang dibawa bukan hanya satu perspektif gitu. Karena bisa jadi kalau kita berbicara individu atau bahkan tim atau bahkan organisasi, untuk menilainya tidak bisa dari satu perspektif itu. Di sini yang ditawarkan kan menggunakan balance scorecard ya, walaupun balance scorecard-nya dengan modifikasi ada 6 perspektif gitu. Biasa kita kenal cuma 4 perspektif. Nah, nanti di buku ini ada 6 perspektif, mulai dari finansial, perspektif keuangan, finansial, perspektif pelanggan, perspektif kepuasan karyawan, perspektif apalagi tadi, perspektif pengembangan internal, kemudian perspektif mana tadi? Kok jadi lupa? Ada 6. Kalau di sini di buku ini gitu. Okay. Jadi intinya ketika ingin menerapkan manajemen kinerja tidak bisa dilihat dari satu perspektif lah gitu. Kira-kira itu. Oh ya, 6 itu tadi finansial, keuangan, learning and growth, kemudian customer focus, internal process, staff satisfaction atau kepuasan karyawan, dan lingkungan atau komunitas gitu. Kira-kira itu. Jadi itu mungkin semoga menjawab pertanyaan atau pernyataan Bu Rahma gitu. Baik, terima kasih Pak Asdur. Mungkin sebelum nanti dikembalikan Pak dosen, pertanyaan saya mungkin yang terakhir Pak. Kalau di kementerian sendiri seperti apa sih Pak KPI-nya Pak? Apakah hanya di lingkup unit kerja atau sampai ke individu tiap pegawai Pak?
Ya. Silakan. Gimana Pak? Maaf, tadi keputus-putus Pak di saya Pak. Oh. Jadi kalau di government sendiri, KPI-nya seperti apa sih Pak? Apakah hanya di lingkup persatuan unit kerja atau sudah sampai ke masing-masing pegawai? Individu gitu Pak ya? Ya, apakah sampai ke individu atau hanya di level unit kerjanya masing-masing? Halo Pak? Ya, Pak Amir mungkin bisa menjawab dulu Pak Amir. Pak Edi, mohon diulang maksudnya untuk penilaian kinerja, apakah yang saya ulangi, saya juga agak terputus tadi, yang dimaksud pertanyaannya itu apakah penilaian kinerja bisa untuk individu per pegawai atau untuk unit kerja atau untuk keseluruhan organisasi perusahaan? Kalau di pemerintahan di PNS ya, Ibu Rama, ini kalau pada saat kita menyusun Renstra, kemudian menentukan kinerja indikator itu, ada memang yang sampai level misalnya sampai eselon 4 untuk yang pejabat paling rendahnya ya. Tapi sebaiknya, dan itu juga ada beberapa KL yang saya tahu sudah sampai level individu dan disarankan semestinya sampai level individu untuk penentuan indikator kinerja itu. Kira gitu ya Bu Rahma? Oh di pemerintahan tadi Pak pertanyaannya Pak Edi ya? Jadi seperti apa sih KPI di pemerintahan? Apakah hanya sebatas sampai di level satuan unit kerja atau sudah sampai ke masing-masing ASN gitu? Kalau secara konsep harusnya sampai ke setiap individu Pak. Cuman dalam prakteknya tidak semua kementerian lembaga itu sudah berhasil menerapkan sampai ke level individu gitu. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang memang sudah punya, misalnya mulai dari level kementeriannya, white-nya, sampai level eselon 1, turun eselon 2, eselon sampai ke individu gitu. Beberapa unit misalnya beberapa kementerian yang sudah dianggap berhasil, misalnya contohnya Kementerian Keuangan gitu. Salah satu contoh lah gitu. Dan Sultan Pak ya. Kenapa? Kementerian Sultan ya. Karena menggunakan konsultan ya. Kementerian Sultan ya, benar Pak. Makanya itu biasanya nanti disambungkan dengan tunjangan kinerja Pak, karena kalau lari ke individu itu perhitungan kinerjanya nanti lari ke itu Pak, tunjangan kinerja gitu. Nah beberapa kementerian lain juga sedang mengarah ke sana gitu, bahwa seharusnya setiap individu itu harus bisa kinerja individu itu nyambung dengan kinerja organisasinya gitu. Kira-kira itu Pak. Sedang belum sempurna sampai ke sana, tapi sedang diusahakan, karena sekali kalau di pemerintahan itu kan ukurannya menjadi tidak nyata gitu. Kalau misalnya di Kementerian Keuangan saja itu yang spesifik bisa dimunculkan itu kan seperti kayak dirjen pajak gitu kan, yang dia punya ada ukuran misalnya penerimaan negara gitu. Halo? Putus-putus. Oke, cukup tadi? Cukup ya? Sedikit penambahan Pak. Ayo. Benar kata Pak Azlur ya, yang baiknya itu memang dari eselon 1 sampai ke pihak individu ya, paling bawah, karena di tempat saya bekerja pun di kependidikan tidak jauh bedanya Pak, seperti itu. Di mana KPI sendiri itu menentukan hasil kinerja si guru tersebut untuk individu ya Pak ya. Jadi seperti ASN tersebut akan mempengaruhi kepada keuangannya di kinerjanya, seperti uang tunjangan seperti itu Pak. Jadi bisa kembali lagi ke KPI individu itu sudah sampai di pendidikan, untuk di pendidikan. Tapi kalau untuk di yang bagian lain, kementerian lain, mungkin saya kurang paham ya Pak ya, karena saya hanya di bidang pendidikan saja.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan dari kelompok 2 ini? Mungkin Pak Amir atau Pak Aris mau menambahkan lagi? Kalau saya kan lebih baik swasta, Pak. Nggak dimasuk dalam pertanyaan, Pak ya. Edi? Iya, Pak. Yang swasta nggak termasuk, Pak ya, pertanyaannya ya tadi ya. Hanya untuk ini ya, government ya. Government ya. Siap. Cukup berarti, Pak. Cukup ya. Baik, Pak Amir, ada yang mau ditambah lagi, Pak Amir? Oke, Pak. Cukup, Pak Edi. Baik, saya kira cukup sesi presentasi kita pada sore ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas paparan dari teman-teman kelompok 2. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Terima kasih Pak Edi, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyajikan dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tolong nanti seperti biasa hasilnya, papernya dikirim ke email saya dari kelompok 2. Jangan lupa untuk penilaian. Oke, yang pertama kalau kita bicara kinerja, itu kan selalu kita bicara 2 hal. Saya kira betul. 1 performance, 2 result. Jadi dalam bahasa Indonesianya, kalau performance itu adalah unjuk kerja. Tetapi kalau kinerja dalam result itu hasil kerja. Jadi teman-teman nanti kalau membuat tesis tentang kinerja, bisa bicara tentang unjuk kerja, bisa bicara tentang hasil kerja. Tadi sudah betul sekali dari kelompok mengatakan bahwa kalau kita bicara kinerja performance, itu adalah proses yang dilakukan. Tetapi kalau kita bicara kinerja result, key result performance, maka yang dia akan hasil yang diperoleh dengan kegiatan-kegiatan itu. KPI bisa dipakai untuk individu, bisa dipakai untuk unit kerja, dan bisa dipakai untuk organisasi secara keseluruhan. Tadi dalam bidang pendidikan, di Diklat, semua Widaiswara itu secara individu akan dinilai dengan menggunakan indikator kinerja utamanya tercapai atau tidak setiap semester atau setiap tahun. Itu akan menentukan setiap bulan, menentukan besarnya tunjangan kinerja yang akan diberikan. Oleh karena itu, selalu setiap bulan bervariasi tergantung pada unjuk kerja dan hasil kerja yang dicapai. Jadi kita bicara kerja, bisa bicara performance, dan bisa bicara result, key performance indicator, key result indicator. Jadi dua-duanya bisa. Good. Yang kedua, bahwa jadi sudah jelas bahwa bisa individual, bisa group of individual, unit kerja. Yang kedua, kita bicara tadi bahwa selalu dalam penilaian kinerja KPI harus ada prinsip yang sangat penting adalah gotong royong, bekerja sama antara pimpinan sampai bawahan. Dimulai dengan, tadi bagus sekali Pak Zulman, adalah komitmen pimpinan. Jadi pimpinan paling atas harus komit, harus merasa bahwa dia terlibat secara langsung, secara detail terhadap penilaian kinerja anak buahnya, penilaian kerja unit kerjanya, dan penilaian kerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang pertama adalah komitmen top leaders. Saudara-saudara melihat bahwa bagaimana komitmennya Bapak kita, Pak Jokowi, Presiden, yang setiap saat dia akan berada dimanapun untuk melihat, menilai kinerja gubernurnya, wali kotanya, kinerja menteri-menterinya, setiap saat diingatkan bahwa kinerja mereka harus berada dalam krisis. Oleh karena itu harus bekerja secara optimal, maksimal, karena kita berhadapan dalam. Jadi ini komitmen yang luar biasa. Dan Anda lihat bahwa kelihatannya Pak Jokowi tidak ada capek-capeknya hari ini di sini, besok sudah di sana, jam segala di sana, karena beliau komit, merasa ada ikatan, dedicated yang luar biasa. Oleh karena itu harus dinilai secara individual. Yang berikutnya, kenapa ada
brainstorming tadi yang dijelaskan, yang didiskusikan dengan mempergunakan alat yang namanya causal map, peta sebab akibat. Kalau kita bicara tentang indicators, maka harus ada preskriptor. Jadi ada variabel, ada indikator, ada prescription. Oleh karena itu, dari hasil brainstorming itu akan diketemukan preskripsi untuk setiap indikator kinerja utamanya. Sehingga secara mendetail itu, kalau Anda baca di slide tadi, kelihatan setiap bagian ada bagian-bagiannya, uraian-uraiannya, bahwa kinerja utama ini, preskriptornya adalah ini. Itu dihasilkan melalui brainstorming. Dan jangan lupa, brainstorming yang benar harus dilakukan melalui 5 tahapan. Itu yang selalu saya katakan. Seorang pimpinan brainstorming mulai dengan melakukan pemberian informasi dan memberikan motivasi kepada setiap orang untuk bicara secara bebas untuk menemukan ide-ide yang menunjuk preskripsi untuk setiap indikator kinerja utama. Yang kedua, setiap orang yang diajak dalam brainstorming secara nafsi-nafsi menyampaikan pendapatnya. Nah, pimpinan sesudah itu bersama-sama dengan peserta melakukan klasifikasi dari ide itu, diklasifikasi dari coret-coret tadi, diklasifikasi. Langkah yang keempat adalah verifikasi, mana yang relevan dipertahankan, mana masukan yang tidak relevan dibuang. Baru yang kelima adalah konklusi. Informasi motivasi, nafsi-nafsi, konklusi, klasifikasi, verifikasi, dan konklusi. Oleh karena itu, melalui brainstorming, ketahuanlah bagian-bagian kecil dari setiap indikator kinerja utama yang menunjukkan kesuksesan. Itu ada indikatornya, sehingga orang menilai akan sangat objektif. Seperti Bu Rahma tadi katakan, jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi memang kalau pisau harus begitu, ke bawahnya harus tajam untuk motong-motong bawang. Kalau ke atasnya tajam lagi, nanti jadi terkerat tangannya. Jadi memang bernama betul, ke bawah tajam, ke atas tumpul, supaya tangannya tidak terkerat. Oke. Jadi brainstorming itu untuk menentukan preskripsi setiap indikator kinerja utama. Yang berikutnya adalah tadi sudah sangat betul bahwa ada perbedaan antara science dengan art. Jadi science itu adalah validity, ketepatan ukuran, tengah science bagaimana ditampilkan dalam laporan sehingga orang tidak jenuh, orang tidak merasa bosan, orang tertarik sehingga disajikan dengan cara indah, mudah difahami, tapi seluruhnya benar. Jadi baik, benar, dan indah itu tiga-tiganya harus masuk di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap bagian itu harus ada selalu penanggung jawabnya. Jadi mulai top leaders, middle manager, kemudian supervisor sampai bawah, semua harus bekerja sama untuk mengadakan penilaian dengan menggunakan KPI, baik pada level organisasi yang besar, baik organisasi kecil, kemudian unit-unit kerja yang ada di dalamnya, dan kemudian secara individual untuk menentukan karir setiap orang dalam kemajuan di tempat kerjanya masing-masing. Saya kira itu aja poin-poin saya kira bagus sekali. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih pada kelompok 2 yang sudah bersungguh-sungguh menyajikan penilaian kinerja ber-KPI. Kemudian jangan lupa nanti dikirim ke email saya. Dan untuk minggu yang berikutnya, kelompok 3 akan bicara tentang kompensasi dan balas jasa di organisasi. Saya mohon untuk kelompok 3 ini dan untuk kelompok selanjutnya,
bahannya itu tolong dikirim ke saya sehari sebelumnya. Jadi misalnya hari Jumat kita diskusi, hari Kamis sore sudah dikirim sehingga saya sudah bisa baca dan dengan sangat bagus. Saya kira untuk sebentar 5 menit lagi akan azan maghrib, kita akan akhiri pertemuan yang ketiga ini. Pak Edi, jangan lupa kepada teman-teman untuk difoto sebagai laporan ke Pak Tri bahwa kita hari ini sudah mengadakan perkuliahan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan difoto dulu. Pak Bong bisa, Pak? Dilaporkan. Pak Bong ya foto. Sudah. Iya, Sudah silakan. dipoto, Pak. Iya, Pak Bong. Ya. Sudah dipoto. Udah ya? Oke, nanti dikirim ke Pak Tri. Terima kasih. Selamat sore, saya Living. Oke. Jangan lupa ya dikirim bahannya. Dari Pak Bong sudah masuk ke email saya laporannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 hari Jumat. Kamis sudah dikirim ke saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak